Pembahasan terkait dengan cuaca ekstrim menjadi belakangan ini akan disampaikan oleh rekan Reno Reksa. Reno, silakan pemaparannya. Baik, terima kasih Marvin dan juga pemirsa. Cuaca ekstrim yang terjadi belakangan ini memang membuat beberapa daerah dilanda banjir. Dan saat ini yang menjadi sorotan karena parahnya banjir adalah daerah Jawa Tengah, khususnya di kawasan Pantura. Kabupaten Pati misalnya, yang tadi sudah ada laporan dari rekan kami langsung dari lokasi. Hari ini sudah masuki hari ke-8 dikepung banjir, namun bukannya surut, tapi tadi pagi ketinggian banjir justru bertambah. Nah, berbicara soal banjir pemirsa, biasanya ada dua wilayah yang jadi sorotan utama, yaitu Jakarta dan juga Pantura, Jawa Tengah. Kita akan simak datanya satu persatu. Pemirsa, kita akan lihat di mana kalau kita melihat data histori banjir di Jakarta. Yang pertama ini adalah data histori banjir di Jakarta. Ini berawal di tahun, misalkan di tahun 2020. Pada saat itu di tahun 2020 banjir besar terjadi dengan rekor curah hujan tertinggi pada saat itu. Kemudian berlanjut di banjir Jakarta berikutnya, ini di tahun 2015. Dan juga di tahun 2014 juga ada banjir serupa. Tidak hanya menimbulkan korban jiwa meninggal dunia, tetapi juga menimbulkan kerugian material. Ini kita lihat di tahun 2015 ada 38 kecamatan terdampak, kerugiannya mencapai 1,5 triliun rupiah. Kemudian di tahun 2014 banjir di Jakarta meninggal dunia 23 jiwa dengan kerugian mencapai 5 triliun rupiah. Dan di tahun 2013 yang meninggal ada sebanyak 20 jiwa dengan kerugian material ini dikatakan ini bisa yang terbesar sepanjang sejarah banjir di Jakarta karena kerugian materialnya mencapai 20 triliun rupiah. Nah, kita tadi sudah melihat bagaimana track record sejarah banjir yang pernah terjadi di Jakarta, begitu yang dengan skala yang cukup besar. Kemudian kita akan masuk ke dalam bagaimana kemudian penanganan terhadap banjir yang terjadi di Jakarta yang sudah dilakukan kolaborasi ya antara Pemprov DKI Jakarta dan juga pemerintah pusat. Kita akan lihat di slide berikutnya, ya ini dia. Kita ada 4 hal yang sudah dilakukan untuk penanganan banjir di Jakarta. Yang pertama adalah normalisasi Kali Ciliwung. Pemirsa, ini memang sempat tertahan begitu akibat kendala pembebasan lahan. Rencananya normalisasi Kali Ciliwung akan dilakukan sepanjang 33,69 km. Kemudian penanganan berikutnya, yang kedua adalah sudetan ke banjir Kanal Timur atau BKT. Nantinya ini akan mengalihkan debit Kali Ciliwung sebesar 60 meter kubik per detik dan direncanakan akan selesai pada bulan April tahun ini. Kemudian berikutnya upaya penanganan banjir Jakarta yang ketiga adalah dengan membangun bendungan kering di 2 wilayah. Yang pertama adalah bendungan kering di Ciawi, direncanakan ini punya volume tampung 6,05 juta meter kubik dan luas genangannya adalah 39,40 hektar. Anggarannya ini tidak main-main, mencapai 1,32 triliun rupiah. Kemudian bendungan kering berikutnya ini akan dibangun di Sukamahi, ini punya daya tampung 1,68 juta meter kubik dan luas area genangannya 5,23 hektar untuk mereduksi banjir 15,47 meter kubik per detiknya. Dan total anggaran yang dibutuhkan untuk bangun bendungan ini sebesar 673,45 miliar rupiah. Dan sebetulnya bendungan ini sudah direncanakan sejak tahun 1990 pemirsa, tapi baru mulai dibangun pada tahun 2017. Dan nantinya keberadaan 2 bendungan dan juga serta sudetan BKT ini akan mengurangi puncak debit banjir di pintu air Manggarai sebesar 21%. Kemudian Kementerian PUPR ini juga sedang membangun pompa Ancol Sentiong. Ini kapasitasnya adalah 50 meter kubik per detik dan ditargetkan ini selesai pada Desember 2023. Pompa ini diproyeksikan mampu mengamankan beberapa kelurahan ya, seperti Kelurahan Kemayoran, Sunter Agung dan juga Sunterjaya di Kecamatan Tanjung Priok dari risiko banjir. Sementara di tahun 2020 pemirsa, Kementerian PUPR juga telah melakukan penandatanganan MOU dengan Pemprov Jakarta soal penanganan tanggul kritis Pantai Jakarta. Ini panjangnya adalah 33,2 km, detailnya adalah 10,82 km. Jadi kewenangan PUPR dalam hal ini berarti adalah pemerintah pusat dan 22,11 km sisanya adalah tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta. Ini adalah banjir terkait dengan banjir yang terjadi di Jakarta. Kita juga akan melihat banjir yang terjadi sampai dengan saat ini masih terjadi. Ini ada di Jawa Tengah. Pemirsa, bahkan bisa dikatakan dalam tanda kutip ya, hadiah untuk Provinsi Jawa Tengah di awal tahun adalah banjir di berbagai wilayah. Kita lihat
data-datanya, kita lihat pemetaan wilayahnya mungkin bisa didekatkan saja supaya masyarakat bisa melihat detail wilayah mana saja yang terdampak banjir di sisi Pantura, Jawa Tengah. Dan sampai dengan saat ini juga masih ada dampaknya seperti yang tadi kita dengarkan laporan dari koresponden MGN di Pati, Udin Alinani mengatakan di Pati juga masih ada terjadi banjir, ada genangan, bahkan belum surut. Kemudian Kudus, Demak, Kendal, Pekalongan, Tegal, Semarang, ini kalau kita melihat memang di sisi utara ya, dan ini memang dikatakan langganan banjir setiap kali musim hujan terjadi. Berikutnya ada juga wilayah Grobogan. Nah, yang perlu diwaspadai tadi juga sudah disampaikan rekan saya Marvin Sulistyo adalah BMKG sudah merilis bahwa hari ini akan terjadi fenomena full moon yang berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum. Pesisir Jawa Tengah juga jadi wilayah yang berpotensi terdampak hal ini. Berikutnya pemirsa, banjir yang terjadi kita fokuskan di Semarang, Jawa Tengah. Kenapa kita fokuskan di Semarang, Jawa Tengah? Karena ada di dalam tahun 2022 tanggul jebol ini sebanyak 2 kali. Ini terjadi di tahun 2022 di tahun yang sama. Kita menuju ke slide berikutnya. Soal tanggul jebol di Semarang ini juga menarik perhatian karena bisa 2 kali terjadi di Semarang, Jawa Tengah disebabkan terjangan ombak yang kuat. Kalau kita melihat tanggalnya ya, 23 Mei ini di Tambak Mulyo di tahun 2022. Kemudian beberapa minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu, tanggal 30 Desember, giliran tanggul yang ada di kawasan Pantai Marina yang mengalami jebol gitu ya. Dan kalau kita lihat jaraknya antara Tambak Mulyo dengan Pantai Marina ini kurang lebih 4,5 km dan ini disebabkan terjangan ombak yang kuat. Di mana menurut Walhi Jawa Tengah, pemerintah daerah ini seakan tidak belajar dari bencana yang pernah terjadi sebelumnya. Malahan pembangunan kawasan industri dan infrastruktur di daerah pesisir dan alih fungsi lahan di daerah resapan air di Semarang Atas justru masif dilakukan. Akibatnya apa? Akibatnya air justru lebih mudah mengalir ke Semarang bagian bawah. Memang bukannya kita menolak pembangunan, tetapi pembangunan yang memperhatikan aspek lingkungan ini yang menjadi catatan tersendiri. Kita akan melihat pemirsa di slide berikutnya, ini adalah quote yang disampaikan atau pernyataan yang disampaikan oleh Walhi Jawa Tengah. Ini kita akan baca saja, kita di full screen saja supaya masyarakat juga bisa membaca apa sebetulnya yang disampaikan oleh pihak Walhi Jawa Tengah terhadap apa yang terjadi, banjir yang terjadi di wilayah Semarang, Jawa Tengah ya secara khususnya. Kita zoom in saja supaya kita bisa membaca, di situ masyarakat bisa membaca dengan jelas bahwa di situ jadi sebenarnya Jawa Tengah, Semarang ini mengenai pembangunannya, ini memang kurang begitu memperhatikan aspek-aspek lingkungan sehingga memperhatikan faktor ekonomi yang peruntukannya hanya segelintir orang, tetapi melupakan bahwa bencana ini sudah sebatas leher. Kurang lebih begitu yang disampaikan oleh pihak Walhi Jawa Tengah. Nah, muncul sebuah pertanyaan pemirsa, ketika saya tadi justru sudah mengatakan di awal, banjir di Pantura Jawa Tengah ini sudah masalah atau peristiwa problematika tahunan yang rutin terjadi. Nah, sebetulnya apa masalahnya? Ini adalah yang pertama tentu tidak bisa dielakkan curah hujan yang tinggi ya. Ini adalah faktor utamanya, salah satu faktor utamanya. Kemudian faktor yang kedua kita akan melihat di slide berikutnya. Ini ada beberapa faktor lain. Ini minimnya daerah resapan air pemirsa. Jadi minimnya daerah resapan air ditambah curah hujan yang sangat tinggi, maka tentu banjir bisa dikatakan bahwa ada beberapa pemberitaan mengatakan banjir dan Semarang ini seolah-olah tidak bisa dipisahkan begitu ya. Kemudian faktor yang ketiga adalah penurunan daya tampung sungai. Ini disebabkan karena adanya penangkalan sehingga air yang ditampung seharusnya bisa maksimal di atas sungai tapi malah meluber ke jalanan seperti yang terjadi ilustrasi yang telah disiapkan oleh teman-teman tim grafis Metro TV. Inilah yang terjadi ketika pendangkalan sungai itu terjadi. Penyebab lainnya pemirsa adalah masifnya penurunan muka tanah atau land subsidence. Penurunan muka tanah yang paling meresahkan pemirsa ternyata bukan di Jakarta. Kalau kita melihat data ini justru terjadi di Pekalongan, Jawa Tengah. Datanya kami rujuk dari BRIN pemirsa. Ini menunjukkan laju land subsidence di Pekalongan ini mencapai 2,1 sampai 11 cm per tahunnya. Kalau Jakarta, laju land subsidence-nya sebesar 0,1 sampai 8 cm. Jadi ini adalah data yang kami gunakan untuk mengatakan bahwa laju land subsidence yang terbesar, yang masif, yang meresahkan bukan di Jakarta ternyata, melainkan ada di Jawa Tengah, tepatnya di Pekalongan. Berbicara soal banjir yang terjadi di Jawa Tengah, tentu kita akan berbicara soal penanganannya. Penanganannya kita akan sudah siapkan
Ada 2 poin di sini yang digagas oleh Pemprov Jawa Tengah maksud saya. Yang pertama adalah dengan pembuatan tanggul, kemudian yang kedua adalah dengan land and water management, di mana penanganan banjir di Jawa Tengah ini, 2 hal ini diklaim sudah on the track. Hanya saja perlu lebih dioptimalkan. Lalu seperti apa pemirsa urgensi dan juga tuntutan terhadap pemerintah DKI Jakarta dan juga pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengatasi banjir yang tidak kunjung selesai? Sudah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Zenzi Suhadi. Selamat siang Pak Suhadi, salam sehat. Selamat siang, salam sehat. Baik, Pak Suhadi, kalau Anda tadi sudah saya paparkan data bagaimana peristiwa banjir di Jakarta, kemudian yang juga masif sampai saat ini masih terjadi di Semarang, Jawa Tengah. Pandangan Walhi sebetulnya apakah memang karena pemerintah daerah ini terlalu fokus untuk pembangunan dan melupakan aspek lingkungan? Pak Suhadi, ini ditahan dulu jawabannya, kita akan jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami di Metro Siang, kami akan segera kembali. Ya, pemirsa, kita langsung dialog dengan Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Zenzi Suhadi, yang sudah bergabung bersama kami di Metro Siang hari ini. Pak Zenzi, seperti yang saya tanyakan tadi di ujung segmen sebelumnya, mengapa banjir di Jakarta kemudian di Pantura, Jawa Tengah ini, apakah betul disebabkan karena memang pemerintah daerah ini masih melakukan pembangunan tetapi melupakan aspek lingkungan, Pak Zenzi? Bukan hanya melupakan aspek lingkungan ya, tapi juga melupakan nasib rakyat. Itu yang terpenting menurut kami. Satu di Jawa Tengah. Jawa Tengah ini kan intensitas banjir, bencana ekologis itu meningkat itu karena 2 hal. Satu, karena pembangunan infrastruktur yang memangkas jalur air permukaan. Yang kedua itu karena kebijakan eksploitasi kawasan resapan air. Sebenarnya kan Semarang, Jawa Tengah ya, mempunyai kawasan penyangga terhadap air itu sangat bagus. Ada pegunungan Kars, Pati, Kendeng, Rembang. Tetapi kawasan Kars ini justru dieksploitasi habis-habisan untuk tambang semen. Kita sudah melakukan proses penolakan terhadap eksploitasi ini dan kita menang di pengadilan. Mahkamah Agung justru menyatakan izin lingkungannya tidak sah dan dibatalkan. Tetapi kemudian Gubernur menerbitkan izin lingkungan baru terhadap izin yang sudah dibatalkan MA. Nah, ini satu pelajaran yang menurut kita publik bisa dibohongi begitu, hukum bisa diotak-atik, konsekuensi hukum bisa dihindari. Tetapi hukum alam itu dia bersifat pasti. Ketika kawasan penyangga itu dia dieksploitasi, maka banjir akan datang. Persoalannya kan banjir ini dia tidak mencari siapa pelaku dari pengerusakan alam. Banjir, bencana ekologis itu menimpa orang yang bisa saja selama ini justru melindungi kawasan-kawasan tersebut. Nah, Jawa ini secara keseluruhan ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sampai ke Jakarta dan Banten, sebenarnya daya dukung dan daya tampung lingkungan itu sudah kolaps. Dikatakan kolaps itu ketika terjadi curah hujan, maka banjir itu akan terjadi. Baik, Pak Zenzi, kalau kita melihat banjir rob, kemudian banjir akibat curah hujan di Pantura, Jawa Tengah ini kan bisa dikatakan ini peristiwa tahunan yang sudah pasti terjadi. Masyarakat juga sudah pasti merasakan dampaknya. Nah, ketika ini sebetulnya peristiwa tahunan, kenapa tidak bisa diatasi dengan maksimal? Bukankah seharusnya pemerintah daerah di Jawa Tengah ini sudah menemukan apa yang menjadi sebabnya, kemudian sudah bisa menemukan solusi untuk penanganannya, Pak Zenzi? Iya, curah hujan itu kan dia tidak akan menyesuaikan volumenya dengan hutan tersisa. Artinya kalau kita mau menurunkan banjir, maka tutupan hutan dan kawasan kars lah yang harus dilindungi dan diperluas. Nah, kalau bencana banjir masih terjadi dan meningkat, artinya tutupan hutannya berkurang, karsnya yang dikurangi.
Kalau kita mau tarik ke pemerintah, kebijakannya yang salah, kebijakan terhadap bencana itu yang salah. Bencana ini tidak ditempatkan sebagai prioritas supaya tidak terjadi. Justru bencana itu faktor yang diabaikan dalam pengambilan kebijakan sektor Oke, ekonomi. Pak Zenzi, pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini kan sebelumnya sudah mengklaim sudah ada upaya untuk yang pertama dengan pembangunan tanggul, kemudian land and water management. Tetapi kalau kita melihat upaya-upaya penanganan banjir yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur ini kan penanganan setelah terjadi, bukan untuk mengantisipasi, mencegah supaya tidak sampai terjadi luapan air yang berlebih di Jawa Tengah seperti itu. Pak Zenzi, bagaimana pendapat Anda? Iya, itu yang saya bilang tadi, klaim kampanye sudah berperspektif lingkungan, melindungi alam itu bisa saja dilakukan untuk meyakinkan publik. Tetapi hukum alam itu dia bersifatnya pasti. Kalau bencana itu masih terjadi, berarti klaim itu tidak benar. Nah, secara teknikal sebenarnya lingkungan, iklim itu dia tidak bisa dibatasi oleh batas administratif dan batas negara. Maka kalau Indonesia ini mau terhindar dari bencana, penanganan iklim dan lingkungan itu tidak bisa based on power. Tidak bisa berdasarkan batas wilayah. Kebijakan, regulasi, dan hukum kita itu seharusnya beradaptasi dengan lingkungan. Nah, yang terjadi sebenarnya di Pulau Jawa ini, lingkunganlah yang dimodifikasi agar cocok kepada kepentingan ekonomi dan kepentingan kebijakan. Maka konsekuensinya begitu, banjir selalu terjadi dan meningkat intensitasnya tiap tahun. Satu lagi, bahwasanya sebenarnya volume air hujan itu dia tidak berubah. Yang berubah itu intensitasnya. Nah, persoalannya ketika intensitas ini berubah, maka air itu dia mengakibatkan bencana itu dua. Ketika musim penghujan, maka dia mengakibatkan bencana banjir. Ketika musim panas, dia mengakibatkan bencana kekeringan. Dan pihak pertama yang menanggung beban dari ini sebenarnya adalah rakyat-rakyat kecil ya, termasuk petani. Ya. Baik, Pak Zenzi, seperti yang sudah saya singgung tadi, salah satu upaya Pemprov Jawa Tengah untuk mengatasi banjir adalah dengan pembangunan tanggul. Tetapi yang terjadi di tahun 2022, dua kali kejadian tanggul jebol. Yang pertama di bulan Mei di Tambak Mulyo, kemudian di bulan Desember di kawasan Pantai Marina, jaraknya hanya sekitar 4,5 kilometer. Menurut Anda ini indikasi apa? Iya, itu bahwasanya lingkungan itu kan tidak bisa dia ditangani secara teknikal ya. Teknis begitu. Yang kedua, semangat menurunkan risiko bencana, menangani lingkungan itu kadang itu tidak senapas dengan semangat pembangunannya. Kalau tanggul jebol, justru kan itu meningkatkan risiko bencana. Saya mesti diperiksa, proyek pembangunan itu mesti diperiksa. Apakah kajiannya benar, apakah implementasi proyeknya benar. Kalau kajiannya salah, berarti kebijakannya yang mesti dikejar. Kalau implementasi yang salah, berarti kebijakan keuangannya yang harus diperiksa. Bisa jadi dia ada unsur korupsi. Itu yang saya maksud tidak senapas ya. Berbeda dengan kalau proses pembangunan itu senapas dengan pengelolaan lingkungan dan penurunan risiko bencana. Maka pelaksanaan pembangunan proyek itu dia tidak akan mengorbankan lingkungan untuk kepentingan keuntungan. Nah, kalau proyek itu tidak senapas dengan penurunan risiko bencana, penyelamatan lingkungan, maka keuntunganlah yang dikejar. Risiko itu diabaikan. Jebolnya tanggul, meningkatnya risiko bencana itu sebenarnya sudah indikator. Ada kesalahan dalam kebijakan dan implementasi proyeknya. Indikator untuk adanya kesalahan dalam proyek suatu pembangunan tersebut yang tentunya kita bisa maknai itu tidak berdampak atau berpihak kepada keasrian atau kondisi lingkungan begitu ya. Pak Zenzi, kemudian karena masih ada tadi Anda katakan tidak senafas dengan tujuan sebenarnya dari suatu pembangunan, apa sebetulnya sudah dilakukan Walhi untuk setidaknya mewarning dalam hal ini adalah Pemprov Jawa Tengah, kemudian pemerintah kabupaten kota di Jawa Tengah,
ketika melakukan pembangunan harus hati-hati dan harus berorientasi pada keaslian aspek lingkungan. Iya, bencana itu kan ada 3 ya. Satu bencana alam yang diakibatkan murni oleh peristiwa alam, gunung berapi, gempa bumi, tsunami. Yang kedua bencana ekologis. Bencana ekologis itu ada unsur kejahatan. Terjadi peristiwa alam dan ada intervensi manusia yang mengakibatkan peristiwa alam itu menjadi bencana. Itu banjir, karena tutupan hutannya berkurang. Yang ketiga, akumulasi dan kolaboratif antara peristiwa alam dan kejahatan yang direncanakan. Kejahatan yang direncanakan itu apa? Pembangunan infrastruktur yang meningkatkan risiko bencana. Contohnya, pembangunan dam, pembangunan PLTA skala besar yang berada di kawasan sesar gempa. Pembangunan di kawasan das yang kapasitas bangunannya tidak akan bisa menampung debit air. Baik. Nah, terhadap 3 ini, sebenarnya WALHI itu sudah melakukan banyak sekali upaya. Satu, upaya kita memulihkan fungsi lingkungan. Dengan konsepsi WKR, saat ini kita bekerja bersama masyarakat itu memulihkan 1 juta hektar hutan. Baik. Yang kedua, kita mencegah terjadi bencana, itu dengan menggagalkan ya, proyek-proyek yang berisiko terhadap bencana. Seperti di Jawa Tengah, gugatan kita terhadap semen. Oke. Baik, terima kasih Direktur Eksekutif Nasional WALHI Zenzi Suhadi sudah berbagi informasi kepada kami di Metro Siang hari ini. Salam sehat Pak Zenzi, semoga apa yang menjadi harapan dari WALHI bisa segera direalisasikan khususnya oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah. Dan pemirsa itu tadi sejumlah data dan juga perbincangan kami terkait dengan bencana banjir khususnya di kawasan Pantura Jawa Tengah. Saya kembalikan ke rekan Marvin. Silakan Marvin. Terima kasih untuk pemaparannya dan juga perbincangannya Reno Reksa. Terima kasih pemirsa.